mungkin masih di jalan, soalnya tadi baru selesai. Maksudnya pada pulang gitu? Ada yang pulang, ada yang di kelas deh ibu kayaknya. Di Oh, kampus maksudnya. iya ya. Coba di grup dikabari mana coba. Coba dikabari yang lainnya, Din. Sambil saya cek tadi supaya lupa cek apa Iya bu. presensi ya sebentar.
Oke, kelas, terdengar suara saya? Kita mulai saja ya, kelas. Dini, Astrid, Nisa, ya. Minta on cam ya. Itu ada Nicholas ya, Amalia, Dini, Odi, Astrid, ya, Anissa, Aulia. Baik, kita mulai saja ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran siang ini. Sudah 23 orang ya. Kita mulai saja sambil menunggu yang lain. Saya share screen dulu terkait dengan tahapan pelaksanaan audit ya. Sebentar. Sudah terlihat share-nya? Sudah? Oke, baik. Baik, jadi kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu mengenai survei pendahuluan. Ini kan bagian dari tahapan pelaksanaan audit ya. Kita akan lihat tahapannya sebentar. Lihat ya share-nya ya. Oke. Belum terlihat, Bu. Belum terlihat, sebentar saya. Gimana sekarang terlihat? Sudah, Oke Bu. ya. Oke, saya sebentar. Mungkin sinyalnya kurang bagus, saya turn off kamera ya. Oke, jadi terkait dengan proses audit internal, kita mulai dari proses persiapan ya, biasa penugasan. Kemudian di sini ada survei pendahuluan. Nah, di antara persiapan dan pelaksanaan itu ada survei audit pendahuluan atau namanya preliminary survey atau yang disebut juga initial audit ya. Nah, kemudian kita masuk ke penyelesaian penugasan, laporan, dan pemantauan tindak lanjut. Dari tahapan ini nanti kita akan pelajari sampai akhir semester ini ya. Jadi dimulai dari persiapan penugasan, survei pendahuluan, kemudian pelaksanaan audit, kemudian bagaimana menyusun laporan gitu ya, kemudian pemantauan atau tindak lanjut atas pemantauan itu. Nah, ini yang penting yang akan sangat membedakan dengan external auditor atau dari KAP ya. Karena dari KAP itu ada perbedaannya terkait dengan hasil audit. Nah, hasil audit dari KAP itu kan ada bentuknya adalah opini atau pendapat ya. Kalau di internal audit hasilnya adalah saran atau rekomendasi. Kemudian hasilnya berikutnya adalah tindak lanjut pemantauannya dari para auditor internal ini. Kemudian kita akan masuk ke persiapan apa yang harus kita persiapkan sambil penugasan itu apa yang harus kita persiapkan. Ini adalah tahap perencanaan audit yang nanti kita akan pelajari berikutnya ya. Tapi kita mungkin di awal harus tahu bahwa pada saat kita mau melaksanakan audit itu harus ada penetapan dulu dari kepala satuan audit internal atau kepala SPI atau kepala kantor audit internal dan seterusnya, namanya tergantung dari organisasinya ya. Itu disiapkan dulu surat tugas gitu ya supaya itu ada payung hukumnya. Bagaimana seorang auditor itu bekerja harus ada surat tugasnya atau payung hukumnya. Kemudian setelah ada surat tugas, auditor itu diminta untuk merencanakan audit apa yang akan mereka lakukan gitu. Ini di tahap persiapan, kemudian sumber dayanya berapa orang, kemudian apa yang harus dipersiapkan. Yang jelas pertama yaitu adalah ketetapan dalam bentuk surat tugas atau payung hukum yang memadai ya. Kemudian nextnya adalah ini akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai survei audit pendahuluan. Di sini memang kita harus menetapkan risiko-risiko yang akan kita ambil pada saat kita melaksanakan audit. Jadi pada saat survei pendahuluan itu kita melakukan survei, bisa melakukan secara
offsite audit, yaitu kita di kantor misalnya diskusi melalui Zoom gitu ya, meeting gitu ya, online, atau bisa melalui onsite di tempatnya gitu, di mana misalnya di kantornya, di pabriknya, di cabangnya gitu ya, itu secara onsite. Nah, tujuannya adalah kita ingin melihat auditi kita atau klien kita itu memiliki risiko-risiko seperti apa gitu. Kalau kita melihat risiko itu kan berharap risikonya rendah ya. Tetapi ternyata kemungkinan saja kalau kita langsung secara onsite kita bisa melihat lokasinya di mana, kemudian bagaimana mekanisme mereka operasional, kemudian juga bagaimana mereka memiliki struktur organisasi gitu ya. Itu harus kita pilih apakah dua-duanya atau salah satu, bisa dua-duanya, bisa salah satu gitu ya kalau memang itu cukup memadai. Jadi survei pendahuluan bahasanya adalah survei. Survei itu kita biasanya datang ya ke tempat itu, kemudian kita memahami bagaimana auditi dan juga kita melihat dari secara tidak langsung proses operasinya seperti apa. Kemudian nextnya adalah pelaksanaan pengujian. Nah, ini adalah udah masuk ke proses audit ya. Bagaimana kita memahami proses audit karena kita tadi sudah melakukan survei. Kita akan memilih tahapan audit yang kita lakukan. Apakah kita perlu mengatur jadwal, kemudian kita datang, kita survei, kemudian bukti apa yang kita cari gitu. Karena kita dari awal sudah melakukan survei, maka kita tahu ini jenis perusahaannya seperti apa, kemudian juga organigramnya seperti apa, kemudian operasionalnya seperti apa, sehingga kita di situ bisa memperkirakan bukti-bukti seperti apa yang kita ambil. Gitu. Nah, temuan bukti ini penting gitu. Kenapa penting? Karena di sini kita bisa melihat secara real seperti apa buktinya, kita catat di dalam kertas kerja pemeriksaan, kemudian kita simpulkan, ya. Kita menyimpulkan hasilnya seperti apa. Otomatis pada saat kita menyimpulkan harus disertai dengan dokumen dukung atau bukti-bukti yang lengkap. Gitu. Oleh karena itu pada saat melakukan pelaksanaan pengujian, maka kita pilih bukti-bukti mana yang dianggap memadai, gitu ya, supaya nanti tidak terjadi misalnya wasting time atau spending time, waktu-waktu yang tidak cukup, gitu ya, dikurangi supaya nanti prosesnya bisa menghasilkan opini, saran atau rekomendasi yang sesuai. Kemudian nextnya adalah penyelesaian penugasan audit. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan ya, mengevaluasi bukti-bukti ya secara memadai tadi, maka dibutuhkan adalah pertemuan dengan auditi. Bagaimana auditi kita itu kita sering berdiskusi mengenai hasilnya. Bukan berarti bahwa auditor itu tidak independen ya. Tetapi auditor itu lebih cenderung ingin mendapatkan tanggapan dari hasil audit. Itu harus disampaikan. Jadi misalnya nih Nicholas jadi auditor gitu ya. Kemudian Astrid jadi auditi misalnya. Nah, Nicholas itu harus menyampaikan ini temuannya loh. Temuan saya ada 6 misalnya temuan gitu. Bagaimana komentar Astrid misalnya kan gitu ya. Tanggapannya apa gitu. Supaya apa? Astrid sebagai auditi itu diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, ya. Siapa tahu Nicholas itu temuannya mungkin karena kurang bukti, kurang dokumen dukung kan gitu ya, sehingga menjadi temuan. Ternyata Astrid bisa menyampaikan ini dokumen dukungnya ada yang kurang, kemarin mungkin masih ada di tempat yang lain misalnya gitu ya, atau misalnya belum disampaikan atau apapun lah gitu bahasanya ya. Nah, itu menandakan bahwa ada diskusi antara auditor dengan auditi. Bukan berarti bahwa auditor tidak independen ya, tetapi lebih cenderung menyamakan persepsi bahwa hasil audit itu harus dengan dokumen dukung yang jelas gitu, ya. Jadi misalnya dari temuan Nicholas yang tadi ada 6 temuan, setelah ada diskusi misalnya menjadi 3 temuan, gak masalah. Bukan berarti bahwa itu adalah tidak independen. Ya karena ini bukan berarti bahwa ini yang salah yang benar, bukan ya, tetapi ini adalah diskusi mengenai kekurangan. Apakah kurang perlakuan dalam pencatatan laporan keuangan,
apakah kurang perlakuan dalam hal mematuhi aturan, misalnya kan gitu ya. Jadi nggak masalah, yang penting auditi menyadari bahwa oke kita terima dengan 3 temuan ini, memang kami kurang ABCD misalnya kan. Nah itu menandakan bahwa sudah terjadi penyelesaian penugasan audit dan auditi merasa paham apa yang harus dilakukan kan gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa setelah audit itu selesailah auditor menyelenggarakan sudahlah menyampaikan dan titik gitu ya, tidak, tapi ada proses tanggapan gitu. Disitulah gunanya proses ini, diskusi supaya masing-masing menyadari bahwa memang ada kekurangan gitu ya. Bukan berarti saling merasa bahwa auditor benar gitu misalnya. Kemudian auditi juga merasa benar gitu ya, tapi itu saling diskusi gitu ya, persamaan persepsi. Gitu. Ini ya. Kemudian juga di situ tanggapan itu harus ditulis ya secara formal gitu ya, bahwa bukan hasil diskusi cuman lisan aja, tapi harus ada formal, karena auditor biasanya menyampaikan formal ini temuannya gitu. Nah nanti tanggapannya formal juga tertulis gitu ya, disertai dengan dokumen dukung gitu, supaya nanti auditor juga nanti menentukan oke setelah hasil pertemuan ini ternyata temuan ini hanya dari misalnya 6 tadi cuma 3 karena memang 3 itu tidak ada dokumen dukung dan seterusnya misalnya ya. Jadi pada dasarnya diminta audit itu untuk menindaklanjut atau memperbaikilah bahasanya gitu ya, memperbaiki hal-hal yang memang tadi menjadi temuan gitu. Oke, kemudian pelaporan ya, pelaporan. Nah dari tadi yang kita sebutkan penyelesaian, kemudian pelaporan. Kalau sudah selesai diskusi, kemudian kita menemukan tadi ada pertemuan-temuan, maka auditor melakukan pelaporan nih. Jadi dari pelaporan itu memang itu hasil diskusi dengan tanggapan dengan auditi ya, kemudian dilaporkan, kemudian setelah dilaporkan, biasanya di situ ada muncul temuan-temuan yang sifatnya harus diberikan tindak lanjut gitu ya. Dari laporan itu auditor biasanya memberikan saran, rekomendasi untuk tindak lanjut. Jadi auditor itu memikirkan ya, temuan itu dia pikirkan bagaimana saran dan tindak lanjutnya gitu. Jadi auditor itu cuma tidak hanya misalnya temuan negatif, temuan kurang, bukan hanya itu, tapi memikirkan mengenai keberlanjutannya, bagaimana nih tindak lanjutnya. Jadi auditor itu memikirkan apa? Saran dan masukan gitu ya. Makanya jadi auditor internal jangan berharap bahwa Anda salah, Anda kurang, tapi Anda tidak memberikan saran, itu salah malah. Jadi kalau auditor menyatakan bahwa ada kurang, ada salah, maka itu berarti mereka harus memikirkan bagaimana perbaikannya, tindak lanjutnya gitu. Ya, jadi sebetulnya internal auditor itu namanya juga partner gitu ya. Nah harusnya audit itu merasa beruntung kalau ada internal auditor harusnya ya, tapi ternyata realitasnya pada saat internal auditor masuk itu dianggapnya adalah pengganggu gitu ya, pengganggu atau membuat tidak nyaman kan gitu ya. Padahal itu sebetulnya harus jadi partner, bahwa dengan adanya internal auditor kita tahu bahwa apa yang kurang. Kemudian kita harus menindaklanjut atau memperbaikinya. Nah mungkin masalahnya adalah temuan itu biasanya temuan